jangan sampai mereka harus ngeluarin emosi dan energi yang menurut aku sia-sia. Dengan aku tahu kapasitas aku, kenapa nggak aku anjing maju? Yang ku perlu masih ada, alhamdulillah. Apa yang kamu perlu? Keluarga. Aku selalu bilang kalau nggak ada kata-kata yang lebih baik daripada ibu. Mau nikah kapan aja ya, bismillah. Aku pun nggak ngerti arti kata matang tuh seperti apa, arti kata siap itu seperti apa, karena aku rasa siap nggak siap, ya udah jalanin. Ada sih, Allah tuh selalu bilang, merendahlah kamu serendah-rendahnya sampai nggak ada yang bisa lagi ngerendahin kamu. Dan kalau untuk almarhum Abi, kayaknya Abi kecepatan pergi. Karena masih banyak yang butuh, bukan aku doang, tapi orang-orang. Selamat berjumpa kembali di Alvin in Love, kembali bersama Uncle Alvin, Ayo Lovers. Dan hari ini saya kedatangan, saya bilangnya apa ya, ini orang tuanya teman baik saya banget gitu loh. Ada Abi Zarbi, apa kabar Bi? Alhamdulillah baik. Masya Allah, kenal dia dari kecil, sekarang udah keren, udah terkenal, udah wah semuanya udah. Alhamdulillah ya Bi? Alhamdulillah. Ya makin tenang sekarang ya. Alhamdulillah lebih tenang sekarang. Pernah ada masa-masa nggak tenang kan ya? Pasti dong. Ada dum-dum-dum. Pasti. Nggak boleh coel dikit langsung dia, wah itu gitu. dia. Sekarang udah banyak lebih belajar lah. Apa yang bikin seorang Abi bisa ada transformasi begitu? Mungkin ini sih Om, karena apa ya? Aku kan kerja sebagai aktor juga ya. Aku yakin karena ini sih. Aku percaya bahwa setiap karakter yang aku jalanin, aku pasti bisa belajar dari pengalamannya dia, dari pengalamannya si karakter ini, sedihnya, happy-nya, bagaimana antisipasi dia dalam mengalami sebuah tragedi gitu loh. Cara dia keluar dari traumanya segala macam, dan itu akhirnya jadi pelajaran buat aku sendiri. Dan mungkin dari situ yang akhirnya jadi lebih tenang. Di part mana yang paling susah? Di part untuk ini sih lebih ke mikir bagaimana cara antisipasinya itu loh. Gimana cari jalan keluarnya, ataupun mencari solusi untuk masalah-masalah yang belum datang. Iya, mencari solusi buat masalah yang belum datang. Iya. Wah itu overthinking dong, belum datang udah mikirin. Begitu sih jadinya. Mungkin kata lebih tenang, cuman karena itu apa ya? Mungkin emang agak bikin overthinking, tapi agak tenang juga karena di saat itu datang udah siap. Prepare kan sih ya. Tapi apa yang bikin seorang Abi harus prepare kayak begitu gitu loh? Apa ya? Ada satu keraguan akan harus kuat gitu loh, harus ini, harus strong gitu. Karena yang Om Alvin lihat nih, yang lihat, Abi kayak ada figur yang gue harus kuat nih, gue harus jadi sesuatu yang mungkin lebih gitu lah, gimana? Apa ya? What happened? Ada apa nih gitu loh? Lebih ke karena sosok almarhum adalah sosok yang sangat berpengaruh buat orang-orang gitu. Dan akhirnya aku pun sendiri jadi terinspirasi karena pohon. Jadi kenapa pohon? Karena aku ngerasa pohon ini manfaatnya baik banget. Dia pohon yang indah disenderin sama orang-orang, tempat dia cerita, mau dia galau, mau dia lagi sedih, lagi hancur atau lagi happy, mau nyari tenangnya bisa duduk di pikir pohon, senteran di pohon sambil baca buku. Terus juga pohon kalau ditebang hasilnya masih bisa jadi kayu, furnitur, dimanfaatin sama orang juga. Daunnya pun bisa jadi media untuk starter api unggun dan lain-lain. Ngelihat figur pohon itu jadi apa ya, sosok yang penting buat aku gitu loh, makhluk yang penting banget buat aku karena jadi patokan buat aku sendiri untuk hidup ke depannya, untuk apapun itu ya semoga bisa bermanfaat dengan asal apapun. Berat pasti, cuman seberat-beratnya yang kita alamin nggak seberat zaman-zaman Nabi sih pasti gitu. Jadi kalau mereka kuat, nggak ada apa-apanya mungkin dibandingkan itu kan. Mereka kuat, kita pasti lebih, kita juga pasti bisa kuat. Mirip banget sama almarhum gitu loh. Dari suaranya, cuma suruh baca ayat, suruh nyanyi, suruh main gitar, udah kelar deh. Angkel kan barengan Abi ini syuting kan. Kalau lagi santai lihat nih, mirip Jeffrey banget gitu. Kita bareng-barengan teater di Kawala Muda dari zaman kapan GBK, itu? Ya? Iya di GBK gitu. Dari belum ada lagi, belum ada gitu. Apa yang paling bikin ingat betul dari almarhum? Sebenarnya nggak banyak Om.
untuk yang bisa diingat dari almarhum selagi di rumah, karena pun almarhum juga jarang di rumah. Iya. Tapi yang paling ingat itu ya satu dari cerita orang-orang, kedua dari jejak digital yang emang sangat berpengaruh, dan juga cerita-cerita dari keluarga yang sampai akhirnya diangkat jadi film yang bikin semakin melekat gitu sama diri. Jadi yang teringat adalah ya udah bagaimana cara almarhum harus survive di dunia ini, bagaimana almarhum ini memikirkan tentang kehidupan kedepannya, even afterlife gitu. Itu jadi hal yang baik untuk memori. Sedikit aja ada yang menyinggung almarhum atau keluarga, Abi akan pasang body gitu. Iya. Ya, Yes, dan termasuk orang yang paling vokal dalam apapun. Iya. Terutama agama juga, spiritualnya juga kuat dia untuk semua. Oke. Itu benar-benar frontal loh, benar-benar itu loh. Iya. Gimana ya? Mungkin untuk orang kalau misalnya ada yang berbuat sesuatu kepada diri aku sendiri, aku bakal ngerasa ya udah karena aku tahu kapasitas aku. Karena aku tahu di level mana emosiku bisa terpancing. Cuman untuk ke adik, ke kakak, ataupun ke orang tua, gitu, ke umi, ataupun ke nenek, atau paman dan lain-lain, aku nggak tahu detail level of emotion mereka bisa tertahan sampai mana. Dan jangan sampai mereka harus ngeluarin emosi dan energi yang menurut aku sia-sia. Dengan aku tahu kapasitas aku, kenapa nggak aku aja maju? Meskipun harus dihujat juga sama semua orang ya. Nggak masalah. Semua gitu, nggak ada masalah. Ini yang keren ini. Udah bebel banget, Jeffrey banget sih ya Bang. Jadi begitu, kagak peduli dia, yang penting dia benar. Yang namanya anak, kalau ngelihat orang tua nama baiknya dijelek-jelekin, nggak mungkin kita nggak bertindak gitu loh. Dan aku ngelihat bahwa kematian ya seseorang itu yang bisa pautkan dengan almarhum, mungkin aku nggak tahu sudut pandangnya mereka seperti apa, sampai akhirnya aku open discussion. Dan sebelumnya aku juga bilang, lo harus tahu sudut pandang dulu gitu loh, karena orang yang mungkin kebut-kebutan di jalan ataupun naik motor itu bukan berarti karena dia melanggar lalu lintas atau apapun itu, kita nggak pernah tahu gitu loh, di tengah-tengah itu dia ada masalah apa. So jadi ya udah husnuzon aja, jangan suzon gitu. Dia ini oke. Bisnis makin oke, makin lancar nih kayaknya. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Jam tangan juga keren banget nih saya. Lagi belajar. Lagi belajar investment lain gitu. Iya. Gitu. Ya apa ya Om? Karena mikirnya gak usah sembunyiin dong, biasa aja. Gak apa-apa kok. Ya sebutkan cincin. Oke. Karena ini sih, aku tahu jadi aktor itu nggak bakal selamanya kan. Juga. Good point. Yes, berganti peran juga. Mungkin di saat ini aku bisa jadi peran utama, cuman di 10-15 tahun ke depan mungkin aku jadi second lead ataupun cuma jadi peran pembantu. Di sisi ini lain, umur 50 jadi bapak-bapak sekarang. Iya, mungkin aku terus 50 jadi kakek-kakek kan nggak tahu. Jadi akhirnya mikirnya, ya gimana caranya biar, ya kalau kata orang-orang yang berkeluarga dapur ngebul kan. Iya, nggak perlu ngebul. Iya, aku pun juga sama, dapur ngebul, dapur umi gitu loh. Jadi gimana pun caranya ya harus bermain pinter, karena itu dia yang aku pikirin, itu apa step kedepannya, antisipasinya itu udah harus aku pikirin. Seberapa besar porsi untuk diri sendiri? Karena Om Alvin lihat, Angka lihat bahwa menghadiahkan umi rumah, Masya Allah. Iya. Ya kan, itu alhamdulillah banget gitu. Alhamdulillah. Bagus lagi gitu loh, dan bisa dipergunakan untuk banyak kegiatan lagi. Porsinya berapa banyak sih buat diri sendiri? Nah, itu pengen tahu. Mungkin bisa dibilang 70-30 ya. 70 itu untuk keluarga, 30 untuk aku. Kenapa? Kamu nggak perlu apa-apa dalam hidup? Yang ku perlu masih ada, alhamdulillah. Apa yang kamu perlu? Keluarga. Alhamdulillah, ketenangan juga masih perlu. Masih ada, alhamdulillah sekarang. Nanti kalau misalnya emang perasa aku udah mulai nggak tenang, aku pasti bakal prioritas diri aku juga. Iya. Cuman untuk sekarang ketenanganku masih, alhamdulillah masih ada. Jadi 70 buat mereka juga. Apa arti umi buat seorang Abi? Aku selalu bilang kalau nggak ada kata-kata yang lebih baik daripada ibu. Jadi menurutku ibu itu udah kata-kata yang paling wah banget, bandingin semua kayak cantik, indah dan lain-lain. Tapi ibu itu can describe all. Ya. Oh, film banyak ya. Ada clues yang akan keluar nanti. Kita belum tahu kapan ya. Yes. Jadi apa tuh situ? Almarhum Muri. Masya Allah. Yes. Terus juga ada yang tanggal 26 ini tayang bersama Dr. Marvin juga. Ada sekoteng kaos ganteng. Keren banget ya di situ, mantep. Laki-laki baper. Ada guna-guna juga, guna-guna istri muda. Itu film ya? Iya, insya Allah tayang. Wow, itu apa? Horor berarti ya? Thriller. Thriller ya?
Oke, lebih suka film apa lebih suka OTT, web series atau apa? So, ada ini nggak? Ada preference nggak? Lebih suka yang mana? Semuanya sama sih Om. Iya, yang benar ya. Cara kita Total kita mainin aja. Iya. Cara kita maininnya juga sama gitu loh. Mungkin yang beda adalah ya penayangannya aja sih sebenarnya. Kalau aku pribadi lebih suka di film karena eksklusif. Jadi Iya, betul. karena orang yang nonton di film itu ya mereka harus datang, Harus beli, Yes. emang effortnya Effort ada, lebih. itu keren gitu Jadi loh. ngerasa lebih harganya. Iya, oke. Bisa sedikit ngomong ke spiritual ya? Iya. Ya. Background spiritual tentu kita udah nggak ragukan lagi ya. Tapi sekarang begitu banyak pertentangan yang ada di spiritual ini, khususnya di kepercayaan yang kita anut nih. Iya. Ya kan, begitu banyak gitu loh, banyak banget. Apa pandangan Abi tentang seseorang yang mau masuk Islam ya, convert ya, ataupun sebaliknya, tapi dipublikasikan gitu loh? Aku pribadi nggak jadi masalah sih. Karena balik lagi tergantung manusianya. Gimana cara kita bisa lihat sudut pandang lain. Kalau aku pribadi orang yang suka melihat sudut pandang yang nggak bisa aku lihat. Jadi gimana pun caranya aku harus nyari, minta bantuan teman untuk kita lihat sudut pandang lain gitu. Jadi aku pribadi nggak masalah banget sama orang-orang yang ngepublikasikan dia lagi convert ataupun sebaliknya gitu. Nggak masalah karena iya itulah. Yang masalah yang gorengnya ya. Iya, karena itu jadi pelajaran buat kita juga sih Om. Iya, betul. Karena apa ya, akhirnya jadi ngaca kalau kita nggak tahu misalnya dia convert dari Islam ke yang lain, masalahnya apa. Mungkin orang-orang mungkin orang-orang bakal langsung pengen ngehujat dan lain-lain. Tapi aku pribadi jadi lebih ngaca ke dia sendiri, oh kenapa ya, oh ya mungkin Orang seperti kan punya ini. alasan sendiri, kita nggak tahu ya. Itu dia, ya itu yang akhirnya dilatih untuk diri aku sendiri lagi. Nah, tentang profesi ulama sekarang yang kemudian banyak disorot untuk sebagai pekerjaan lah gitu, yang menghasilkan dalam jumlah yang besar gitu. Pandangan seorang Abi gimana? Kamu tertarik nggak sih jadi berprofesi yang sama dengan yang dikerjakan oleh kedua orang tua misalnya? Kalau tertarik sih untuk saat ini sepertinya belum, karena beban dan tanggung jawabnya sangat besar. Apalagi untuk ngasih tahu orang sesuatu yang kalian harus baik, tapi kita sendiri belum bisa mengimplementasikannya, itu kayaknya tanggung jawabnya terhadap diri sendiri lebih sulit banget. Karena ikhtiar kan bisa jalan-jalan apapun ya. Benar. Dengan syuting yang baik, sesuai dengan ketentuan atau itu sama aja ikhtiar kan. Benar. Atau men-syiar dengan cara kita sendiri, sekapasitas kita kan udah bisa kan sebetulnya kan. Benar. Nah, anak muda sekarang, millennials yang lebih memilih untuk tidak mau menikah lebih dahulu, untuk nanti dulu supaya udah mateng, udah mantap baru nikah, pandangan Abi gimana? Iya, nggak masalah sih Om. Tapi aku orang yang stay dengan mau nikah kapan aja ya bismillah. Aku pun nggak ngerti arti kata matang tuh seperti apa, arti kata siap itu seperti apa, karena aku rasa siap nggak siap ya udah jalanin. Karena kayak kita misalnya aku dengar cerita dari orang kalau misalnya pernikahan tuh seperti ini, ntar lu ke depannya baru 7 pusing tahun amat ya, pusing segala ribet macam amat gitu. Cuman aku rasa ya mungkin itu aku akan hadapi, tapi masalah orang mungkin beda-beda dan aku pun nggak bakal tahu masalah ke depannya seperti apa. Jadi aku pribadi selagi emang udah ada jodohnya, emang udah jalannya, ya silakan, karena atas tujuan ibadah itu sih. Iya, semua ibadah, kerja ibadah, ya semua nikah ibadah. 10 tahun ke depan Abi kayak apa ya? How do you see yourself in 10 years? Next 10 years? I actually don't see myself in 10 years. Iya, aku adalah orang yang ngelihat yang sekarang aja. Nggak pernah mikir nextnya jadi apa. Iya, present aja dong paling bener ya. Iya, yang sekarang aja. Yang past pun ya cukup kita tengok dikit-dikit karena bahaya juga kalau terlalu dalam. Kenapa bahaya? Kenapa dalam-dalam mikirnya? Karena aku pun sadar kalau aku adalah orang yang nggak begitu bisa kontrol diri sendiri dan tetap butuh pegangan dan pedoman. Jadinya kalau misalnya terlalu dalam kadang suka lepas, jadi terlalu ngalir sama yang udah terjadi. Gitu. Yang bisa ngontrol kamu siapa sih? Yang pasti dari aku sendiri. Dan siapa sih terdekat kamu? Siapa yang bisa ngontrol kamu? Yang bisa ngontrol seorang Abi siapa gitu loh? Orang terdekat, temen, whatever lah itu siapa lah gitu misalnya. Ada nggak? Selain orang tua tentunya ya. Dan Umi gitu. Kakak aku sih. Oke. Ya, Adiba. Dia yang paling ngerti dan dia yang paling bisa kontrol aku. Karena apa ya? Karena kita dari kecil bareng. Dari SD kita tidur bareng. Sampai pesantren pun kita satu pesantren, SMA juga satu SMA, jadi semuanya bareng. Jadi apa ya, kayaknya
dia tahu aku tahu dia. Karena Alvin lihat kamu adalah orang yang tahu apa yang kamu mau. Jadi udah tahu, udah saya mau kerja ini. Jadi nggak terlalu puyeng sama omongan orang dan apa-apa sih. Kayak gitu kali ya? Iya, gitu. Iya kan ya? Iya. Kalau udah A ya udah A. Iya A gitu. Kalau nggak bisa A, ya oke mungkin B. Iya, ada plan A, plan B ya silakan. Tapi ada reasonnya apa gitu ya. Lebih enak kan hidup gitu ya? Lebih enak gitu, lebih plong aja, nggak perlu labil. Kelihatan gitu. muka kelihatan banget. Kelihatan banget gitu loh. Bukan EGP in a good way ya. Iya kan, EGP ya udah lalu kan gua nggak ngurusin lo juga gitu loh. Lebih santai, lebih nikmatin, lebih enak kan gitu loh. Iya nggak sih gitu kan? Bener, karena apa ya? Karena cerita dari Umi dan almarhum juga kalau ya udah lu hidup di ini ya udah yang penting apa yang lo mau asalkan baik silakan itu jangan dengerin kata orang pasti akan ada yang berpendapat dan bertentangan cuman ya udah balik lagi sama diri lu sendiri lu maunya kayak gimana lu pengen milih jalan yang berlika-liku tapi jelas atau lurus aja tapi lubang-lubangnya 3 km. Silakan pilih. Ya hadapin aja sendiri. Yang lika-liku tapi jelas gitu. Nah, lebih itu kan lebih enak ya. Kita tahu prosesnya gitu loh. Jadi saya lebih kuat gitu loh. Ada pesan almarhum yang harus kamu kerjakan nggak sih? Apa amanah apapun? Ada sih. Almarhum tuh selalu bilang merendahlah kamu serendah-rendahnya sampai nggak ada yang bisa lagi ngerendahin kamu. Gitu. Atau bahasa kasarnya ya selama kita sujud sebisa mungkin kotoran kita harus lebih tinggi daripada kepala kita deh. Ya bahasa kasarnya gitu. Gitu. Dalam nih. Dalam banget gitu. Yang bener-bener akhirnya aku pun sekarang jadi mengartikannya adalah wah hal paling tinggi dari manusia adalah kepala gitu. Hal yang paling dihargain, kita ditoyor aja kita marah banget tapi kalau kita diteplak segala macam kita masih bisa terima. Terus kita harus tundukin kepala kita yang paling berharga lebih rendah dibandingin kotoran kita tuh kayaknya something yang nampar ya. Itu udah betul-betul kita meletakkan kepala kita ke sana. Iya, udah jadi mengkonsepkan diri kita tuh udah bukan makhluk lagi tapi hamba. Karena kalau udah makhluk kita sombong kan. Kita masih hamba. Biasanya anak-anak usia kamu oke lah berpikirannya ada bagus. Cuman nggak dalam ya. Tapi kamu semuanya masuk nih. Mau urakan masuk, mau asik masuk, mau olahraga apapun masuk, mau gaul masuk. Gimana cara bisa kayak gitu, Bi? Gimana ya? Iya, gimana itu gitu loh? Mungkin karena aku suka hal-hal yang baru dan aku pengen bisa beradaptasi dengan semuanya. Mungkin idealisnya di aku adalah aku pengen bisa semuanya meskipun aku nggak bisa. Cuman itu menjadi hal yang baik untuk aku karena akhirnya nge-trigger diri aku sendiri untuk ayo semangat untuk bisa ngelakuin semuanya. Jadi seketika nanti dibutuhkan masuk gitu. Iya juga ya. Langsung bisa jadinya, langsung masuk ke sana ya. Karena akhirnya nggak ada stimulus di mindset yang benar-benar aduh bisa gak ya? Karena emang pengen bisa. Jadi bisa nih. Ya harus realisasiin, harus bisa jadi. Itu kali kekuatan ya sama. Orang tua Uje juga gitu kalau mau sesuatu gitu. Ya gimana pun juga nggak jauh-jauh ya. Benar. Pasti ada lah dari orang tua yang ini ya. Kalau ada yang bisa disampaikan kepada orang almarhum apa yang mau sampaikan? Apa ya? Dengan pencapaian yang kamu capai sampai hari ini yang bisa membuat orang tua bangga kali ya. Mungkin aku pribadi nggak pernah tahu gitu keinginan almarhum itu seperti apa, untuk aku menjadi seperti apa. Tapi yang pasti aku tahu almarhum bersyukur karena aku bisa ngelewatin ini semua dan masih bisa ngejaga keluarga dengan baik. Gitu. Dan kalau untuk almarhum Abi, kayaknya Abi kecepatan pergi karena masih banyak yang butuh. Bukan aku doang, tapi orang-orang. Bukan aku tapi umat. Tapi yang ditinggalkan kan sampai sekarang masih ada nih. Alhamdulillah, itu dia. Oke, Abi terima kasih banyak udah ngobrol sama Uncle Alvin. Senang akhirnya kita bisa ketemu dan bisa ngobrol dan bisa belajar dari anak muda yang punya pemikiran yang dalam tapi tetap fleksibel. Itu yang paling penting kan, Itu paling penting. Iyalah hari ini kan. Benar. Terima kasih udah nonton Alvin in Love. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye, sampai jumpa.